tentunya di sekolah sahabat udah ada yang dari awal dia masuk IPA atau Saintek gitu ya, ada IPS jurusannya di Dari sekolah. kelas 10 ya, kelas 10 udah masuk dia tuh, IPA, gitu. dibagi IPA dan IPS dia udah Iya. kelas 10. Nah, terus ternyata dia tuh dari IPA nih. Dari IPA. Oh, pas kelas 12 ngobrol-ngobrol dia pengen lanjut ke manajemen. Oh iya, banyak yang kayak gitu. Pas mau tes PTN, Iya. dia malah linjur. Nah, Tapi siangnya pas mau tesnya nih, Tes, iya. bahkan beberapa hari atau pas waktu pendaftarannya nih, Iya. yang waktu tesnya cuma sekitar seminggu atau 2 minggu lagi gitu ya. Iya. Nah, masalah juga tuh. Nah, oke, kalau gitu sahabat, kita tanya nih, menurut Mr. Jack bagusnya, menurut Bang Jack ya. Ya, Bang Jack. Bang Jack. Menurut Bang Jack, bagusnya gimana nih? Banyak sekali nih masalah Bro, yang Iya. mengalami seperti ini. Sebenarnya sih gampang, sebenarnya gampang ya. Mereka itu kelas 11 itu pas mau naik kelas 12 itu mereka harus mulai menggali potensinya, menggali bakatnya, gitu loh. Kira-kira betul nggak sih sebenarnya passion mereka, potensi mereka itu di jurusan-jurusan yang berbau saintek, gitu loh. Iya. Ataukah jangan-jangan mereka sekolah itu jurusan IPA, tapi sebenarnya potensinya malah di sosum. Yes, Ya tadi pengen manajemen tadi kan ya. Iya, tuh ada kayak tuh. gitu. Kayak gitu ya. Kenapa harus di kelas 11? Karena kalau pas mau tes, kalau mereka sadarnya pas mau tes, pas Iya. daftar UTBK misalnya SBMPTN atau ujian mandiri, mereka baru sadar masalahnya dan nanti pas waktu mereka tesnya. Kebayangkan mereka 3 tahun Bro, dari kelas Iya. 1, kelas 2, kelas 3 misalkan belajar IPA, saintek, Iya. jadi fisika, kimia, biologi dan matematika IPA. Iya. Oke, 4 nih. Tapi karena mereka ingin linjur Lintas jurusan dan ya. lintas jurusan dan Iya. akhirnya mereka misalkan milih manajemen, otomatis tesnya bukan lagi fisika, kimia, biologi dong. Oh iya. Betul nggak? Betul. Tapi yang berbau sosum, Nah, geografi, iya. sosiologi, sejarah, ekonomi. Kebayang kan? Belajar 3 tahunnya saintek yang Iya. tadi, pas waktu tesnya malah yang sosum. Sosum. Kalau lulus atau tidak itu Allah udah atur sih Bro. Iya. Jelas ya, Allah udah atur kok semua. Yakin ya kita ya? Yakin ya. Tapi masalahnya adalah kita omong-omongan di atas kertas nih. Ya karena Allah akan lihat usaha dulu kan, Betul. usaha hambanya. Iya. Betul nggak? Betul. Di Quran juga dijelasin, Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mengubah terlebih dahulu nasibnya. Betul nggak? Betul. Nah, kita lihat dulu lah, berarti logikanya begini. Kira-kira Bro, kalau tadi ada anak, misalkan dirimu IPA ya, Iya. IPA yang belajar 3 tahun tadi IPA-IPAan, Iya. terus ikut tes yang IPS, di Waduh. tesnya tadi IPS-IPSan, Iya. ketemulah bersaing dengan saya, Yang anak IPS. yang anak IPS murni yang 3 Waduh. tahun belajar IPS, di IPS. atas kertas kira-kira menang yang mana? Kayaknya sulit ya sahabat ya. Jelas kan? Betul nggak? Iya. Logis dong, kemungkinannya IPS yang menang. Ini di luar daripada tadi ada takdir Allah. Iya. Gitu loh. Benar. Secara logika di atas kertas saya menang dong. Dirimu ya jelas lah pasti Belajar kalah. apa ya? Belajarnya kapan kan? Iya, Betul benar. nggak? Dan sialnya lagi, ini masalah keketatan ya. Iya, Bagaimana ketatan SBMPTN. Saya pun yang anak IPS murni belum tentu bisa lolos. Iya, Betul nggak? betul, Karena saingannya ketat. Banyak banget kan Iya, saingannya. yang mungkin belajar selama 3 tahun. Iya. Apalagi yang anak IPA, ujug-ujug kalau orang Sunda bilang, Iya. itu tiba-tiba ikut yang IPS, di tes IPS, gitu Iya. loh. Nah, ini dulu nih yang harus dipahami. Berarti mereka harus yakinkan dulu nih, dia benar-benar jurusannya mau IPA atau IPS. Mumpung baru masuk kelas 12. Nah, ada setahun kan? Ya, jadi masih bisa peluang tuh. ngejar, Iya. peluang Peluang sebenarnya. buat sahabat ya. Kalau jeli dari Iya, awal ya. Betul, Iya. betul seperti Nah, itu. Jangan-jangan kita ngadain TBS juga ada kaitannya nih. Itulah. Nah. Kawan-kawan di rumah mungkin kemarin ikut yang TBS ya, tes bakat Iya. skolastik, gitu loh. Itu tujuannya untuk membantu meyakinkan, gitu loh. Iya.
Kalau anak IPA karena hasil TBS-nya IPA banget, berarti lebih yakin kan, oh ternyata Iya. emang gua di IPA Bakat nih. banget di IPA. Ya. Udah kemarin sukanya IPA, Iya. ditambah lagi emang di IPA banget gitu Betul. loh hasil TBS-nya. Iya. Nah gimana kalau ternyata saya di IPA, suka Iya. IPA, tapi ternyata saya TBS IPS. Nah di Nah, situ gimana? kan, Iya. gitu ya. Di Iya, situ iya. dia harus lihat, Betul, harus betul. lihat gimana sanggup enggak buat di IPA-nya, gitu Dia loh. belajar ke sana gitu ya. Berarti kan udah persiapan dong. Iya. Oh ternyata sebenarnya saya di IPS banget. Coba jurusan IPA itu apa saja, gitu loh. Biar dia ngelihat misalnya tadi saya itu IPA banget, saya suka belajar IPA. Hasil TBS IPS. Gimana dong? Iya. Mulai di situ nyari jurusan. Betul nggak? Misalkan coba saya jurusan sains ilmu gizi, saya pelajari ilmu gizi itu. Oh ternyata ilmu gizi itu saya bakal belajar ini, belajar itu. Nah persiapan saya sanggup enggak? Karena berdasarkan TBS, saya sebetulnya agak ke IPS-IPSan. Iya. Berarti dia kan udah persiapan. Iya. Dibanding menyesal nanti, gitu loh. Apalagi mau tes ya. Nah, Mau tes kayak baru, gitu. wah lintas deh gitu kan. Nah, Iya. gitu. Iya. Betul. Iya. Kalau IPA ternyata dia jadinya IPS, padahal sukanya IPA atau IPS, bisa nanti persiapkan. Saya harus siap berarti di IPA nih. IPA kayak gimana? Atau tadi cari yang IPS juga. Iya. Jangan-jangan emang jurusan yang cocok buat dia adalah jurusan Di IPS, IPS tadi. kayak gitu. Iya, Gitu iya. loh. Nah, TBS tadi bisa jadi ukuran, Bro. Tapi jangan tadi ya, sahabat di rumah jangan merasa berkecil hati. Kalau misalnya kita gini, kalau IPA terus hasil TBS IPA, oke, nggak masalah ya. Iya. Cocok gitu Oke, ya kalau cocok. itu ya. Tinggal lanjut lah gitu ya. Tinggal lanjut. Iya. Kalau IPA terus hasilnya IPS atau IPS hasilnya IPA, Iya. sebaliknya kayak gitu. Nah tadi pertama, Bang, kalau saya IPA banget, saya itu sukanya IPA tapi tidak IPS, dia bisa nyari jurusan IPA yang dia mau apa, terus kira-kira bisa terkejar atau tidak, sanggup atau tidak, gitu ya. Iya. Kedua, Berdiri ya. atau yang kedua, dia coba cari IPS, Iya. jurusan IPS. IPS. Jangan-jangan ada jurusan IPS yang bener pikirannya dia, wah jurusan ini ternyata yang gue suka nih. Iya. Kan kebanyakan anak kelas 12 nih jurusan bukan salah-salah banget sih bro sebenarnya. Tapi emang gara-gara informasi yang simpang siur. Ya, contoh, jurusan banyak nih kan? Jurusan banyak. Tapi anak SMA tahunya untuk IPA misalkan yang populer kedokteran, Iya, farmasi gitu gitu kan ya. ya, Heeh. teknik pertambangan. Tanya gitu lagi loh. mau kemana lu? Kedokteran. Kedokteran, itu Iya. aja kan? Iya. Padahal mungkin ada jurusan-jurusan yang lain, Iya. gitu, yang sebenarnya jiwanya dia. Tapi karena dia kurang informasi, akhirnya dia tidak dipertemukan dengan belahan jiwanya dia Oh, tadi, gitu loh. Iya, benar ya. Jadi Atau kebalikan yang IPS kan, anak IPS kebalikan gitu loh. Iya. Taunya cuma hukum, manajemen, Iya. akuntansi, ekonomi. Padahal ada jurusan-jurusan lain yang jangan-jangan belahan jiwa dia. Intinya gini deh, gali dulu, gitu kesukaannya, bakatnya apa, gitu loh. Kawan-kawan yang di rumah, kalau ternyata bakat kalian dalam film, jangan sok-sokan jadi kedokteran. iya. Oh saya tuh suka film, kalau saya bikin film itu orang-orang pada suka misalkan bikin film Iya. pendek. Masuklah ke film. Kenapa? Tuhan ngasih bakat itu bukan tanpa sebab bro. Oh. Jangan-jangan kita bisa jadi orang hebat dengan bakat yang Allah kasih, Nah, gitu. Benar nggak? Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi harus manfaatin bakat dengan manfaatin baik. bakat Iya, dengan betul. baik, gitu loh. Iya, iya, Gitu. oke. Nah, berarti intinya tadi IPS ya. Iya. Itu IPA IPS. Nah sekarang Bang kalau ternyata IPA IPS sudah di tangan, Iya. sudah di tangan, saya udah jelas nih mau ke IPA, saya sudah Iya. jelas mau ke IPS. IPS, otomatis kan jurusannya Nah, apa? kuliahnya mau bakal ngambil apa nih? Ambil apa? Gitu kan? Jadi sahabat, jelas ya tadi ya, sudah mantap nanti ya sahabat itu Iya. dari tambah dengan hasil TBS dia ternyata bakatnya itu di IPA atau IPS. Nah, sekarang kita lanjut lagi tanya ke Bang Jack nih. Perihal pemilihan jurusannya gimana? Nah, begini bro ya, Iya. kalau saya lihat nih kebanyakan anak kelas 12 ya, kelas 12 yang dia mau persiapan kuliah tahun depan, itu mereka ribut dulu dengan aduh gimana ya caranya masuk ke Unpad, aduh gimana sih caranya masuk ke UI. Loh, itu tuh. Ribut di sana. Iya. Ya, ribut malah aduh bimbel sana bimbel sini. Padahal Iya, mereka iya. belum tahu goalnya di mana.
Betul. Gitu loh. Ternyata lihat univnya dulu ya. Lihat unitnya dulu. Pokoknya pengen tuh Unpad lah gitu. Ya gitu. Oh, gitu. Jurusannya apa belum tahu, yang penting Iya, Unpad. iya. Ya kan? Padahal kalau sekedar masuk cukup naik angkot masuk keluar lagi besok ya. Bisa, ya? ya kan cuma masuk Unpad. Iya. Masuk Unpad naik angkot, balik lagi. Masuk Unpad. Iya. Gitu kan ya? Nah, Bener. sekarang milih jurusan berarti intinya ya. Milih paling jurusan. penting. Nah, gimana tuh? Jurusan itu penting, kawan-kawan di rumah ya. Yang paling pasti, sukses besar itu selalu diawali dengan langkah yang pertama. Langkah kecil-kecil dulu kan? Kecil dulu. Langkah Nah, kecil itu dulu. clue-nya berarti ya. Tadi langkah kecilnya, yang Iya. pertama tadi jelas ya, awal. Siapkan, mantapkan, saya itu berjiwa IPA atau berjiwa IPS. Sampai Siapkan mantap itu. ya. Sampai mantap. Iya. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan KBS membantu. Nah, itu harapan Ya. Kak, kita ngadain Harapan acara kayak kita, gitu ya. heeh. Gitu. Mudah-mudahan ya kawan-kawan yang tentunya bantu juga di istikharah. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Istikharah jelas lah. Kita nggak bisa lepas dari Allah gitu loh. Iya. Tergantung pada manusia kecewa. Iya. Kalau bergantung pada Allah, insya Allah. Manusia penolong kita itu bisa mati. Allah nggak pernah mati, ya kan? Betul. Manusia kaya bisa miskin. Allah nggak pernah miskin. Betul nggak? Betul. Manusia nolong kita bisa berbuat tidak adil. Allah Pasti nggak- adil. Pasti adil. Gitu bro ya. Iya. Jadi istihoroh ya. Tetapi nih Pak IPS istihoroh. Iya. Nah, buat beli jurusan gimana? Beli jurusan ini emang agak ribet, harus proses. Betul nggak? Iya. Harus proses. Tapi kalau misalkan kita di embrio, jelas ya, sebelum Iya. kita belajar, pertemuan pertama adalah kita mencoba dulu Menggali jurusannya. menggali jurusan kan. Iya, Kita ada betul. konsultasi jurusannya. Iya, Seperti itu. Kalau para alumni udah tahu lah ya. Iya. Kalau alumni udah tahu, Bahkan kalau banyak yang ngobrol juga tuh, kalau nanti di awal-awal tuh langsung dikasih list daftar pilihan jurusan Nah, gitu ya, gitu. yang relevan. Jadi itu lanjutan ya, lanjutan Iya. dari apa yang TBS. TBS tadi. Iya. Gitu. Jadi kalau dilanjutkan hasil tes tadi itu akan ada jurusan-jurusan atau program studi yang cocok dengan sahabat semua gitu. Iya, ya. betul. Nah, di embrio ada tuh. nanti Nah, dia ada ya. Jadi iya, oke. mungkin sahabat di rumah yang tidak les di embrio atau mungkin Nah. karena embrio penuh tidak berjodoh dengan embrio gitu Iya. ya. Gimana Yang tuh, paling Bang? pasti tipsnya begini. Kalau di embrio jelas Ya. tadi ya, kita Ya. sudah ada tahap-tahapannya. Iya. Nah, jelas ya. Iya, tapi bagi mereka yang mungkin tidak berjodoh dengan embrio atau tidak sempat ya, Iya. tidak sempat berjodoh dengan kita ngobrol-ngobrol, ini ada tipsnya. Pertama, kalau ada 4 hal, kadang-kadang kesalahan si siswa. Nih, saya lihat dulu ini Apa ya. itu? Kita lihat, Empat bro. hal tadi ya. Oke. 4 hal nih. Kesalahan siswa. Pertama, kadang-kadang anak-anak ini bro itu terbentuk oleh lingkungannya. Jadi pemilihan jurusan ini bukan dari bentukan dari pribadi, tapi dibentuk oleh orang-orang di sekitarnya. Bisa teman, misal ya, dia Iya. tuh nggak tahu apa-apa tentang jurusan, gara-gara temannya pertambangan Ngomongin pertambangan gitu ya. ngetren ya, Iya. ikut pertambangan, Iya, iya. gitu kan? Iya. Atau mungkin ada juga yang gara-gara keluarga terdekatnya, ya, ada yang mungkin mentang-mentang uaknya dokter, Iya. misalkan ya, Iya, seperti gitu. itu, terus tiba-tiba kata uaknya jadi dokter aja, atau Iya. misalkan saudaranya ada yang di bank, Oh iya, ya, bang aja deh. bank gitu aja, gitu kan Iya. ya, seperti itu. Iya. Atau yang sampai sering berbentrokan dengan orang tuanya. Beda ini ya. Beda. Iya. Anaknya pengen milih apa gitu Betul. ya, orang tuanya apa gitu. Betul. Kan? Dan saya yakin tidak ada orang tua yang jahat, bro. Pasti Pasti orang ya. tua itu ingin yang terbaik. Terbaik. Cuman kadang-kadang suka offset. Gitu loh. Ya, Gimana? rasa cinta itu kadang-kadang menimbulkan posesif. Wah, gitu ya kalau Berlebihan, ya. Iya. dalam hal percintaan posesif ya. Posesif ya. Posesif. Tapi harus dipastikan begini ya. Prinsip saya sih begini, bro. Dirimulah yang akan menentukan masa depan. Ya kan? Jadi kita yang akan masa Bakal depan. ngejalanin kan, iya sahabat Betul. sendiri gitu kan. Bukan Iya. orang bukan orang lain yang nanti bakal kuliah gitu Betul. kan, masa depan. Betul gitu loh. Jadi bukan saudara, bukan apalagi pacar ya. Aduh, jauh banget ini nih gitu. awas nyangkut ikutan pacar iya, gitu ya. Nah, dengan pacar. Iya. Makin kuliah kemana? Ke Unpad. Kenapa? Pacarnya ke Unpad. Aduh, itu ada. Udahlah itu aja generasi Generasi. micin ya. Generasi micin. Iya. Jadi karena kita yang akan menentukan masa depan, maka alangkah lebih baiknya kita lakukan dengan keinginan hati sendiri. Kita Gitu loh. sendiri. Betul. Tadi salah satunya tadi kita harus lihat bakat kita apa kan. Kalau suka di film ya coba yakinkan. Gitu loh. Orang tua. Iya. Betul nggak? Yakinkan dengan cara baik-baik. Iya, betul. Gitu loh.
ada orang tua itu dia nggak percaya dengan pilihan anak karena kurang data. Gitu ya, kenapa kamu mau ke film? Jawabannya apa jawabannya? Ya pengen terkenal. Salah. Gimana Gitu tuh? kan? Iya benar tuh. Harusnya dia cari data. Nah, kenapa pengen ke film? Pasti itu kan pertanyaannya. Iya. Betul nggak? Contohnya begitu ya. Berarti. Harusnya kamu dokter tuh kaya, misalkan. Iya. Harusnya kamu itu jadi apa ya tuh? Oh, tadi perminyakan. Karena banyak yang kaya, biar bisa menjadi freeport misalkan, pertambangan gitu kan ya. Iya. Kayak gitu. Nah, artinya kan ke data. Misalkan tadi film ya. Iya. Film. Jelaskan dulu film itu seperti apa. Prospeknya seperti apa. Iya. Gitu ya. Bahkan tadi cari orang-orang yang sukses di bidang film, misalkan aku itu kalau di film ya tujuan aku tuh pengen jadi sutradara sekelas sutradara Hollywood. Iya. Misalkan pengen jadi sutradara yang terkenal seperti George Lucas. Gimana George Lucas? Star Wars. Iya. Dari zaman kapan itu kan? Iya. Zaman kita masih kecil udah ada Star Wars gitu. Konon katanya hartanya nyampe ratusan triliun tuh. Ratusan triliun hartanya kalau sahabat saya tahu ya. Sekarang di Indonesia siapa yang punya harta ratusan triliun? Ada nggak? Maksudnya gini, di kota, misalkan kota Cirebon lah. Oh iya. Kota Cirebon ya? Iya, gitu sini ya. Adakah seorang yang tadi dari pertambangan, orang Cirebon ya? Iya. Atau dia seorang dokter, atau dia misalkan seorang seorang guru, atau apalagi yang dianggap keren ya, kalau sama anak nih? Dianggap keren, jurusan keren. Hukum kali ya, lawyer. Hukum ya, lawyer misalkan ya. Lawyer. Biasanya sih kalau di kota Cirebon, misalkan di kota Cirebon banyak yang memiliki kedokteran ya. Iya. Kalau anak IPS-nya banyak yang milih hukum ya. Hukum. Yang milih hukum. Nah, ya kita lihat di kota ini ada nggak yang kekayaannya melebihi George Lucas? Ratusan triliun film Star Wars, ya kan? Iya. Jadi gali lah gitu loh. Iya. Yakinkan orang tuamu. Gitu loh. Atau misalkan ada yang suka tulis ya, tulis novel segala macam, bahkan sering juara nulis cerpen, gitu ya kan? Dia punya bakat berarti kan? Iya. Betul nggak? Iya. Nah, tinggal cari data supaya orang tuamu bisa yakin gitu apa yang yang kita pilih ya. Betul. Orang tua tuh nggak jahat kok, cuma orang tua tuh kadang-kadang dia takut anaknya tidak sukses. Makanya tunjukkan dong bahwa ada orang yang sukses. Iya. Kalau orang tua ngomong misalkan, nah ayah tuh takut nanti kamu pas waktu di masa depan kalau di jurusan ini kamu nggak kerja, kamu nggak kaya. Misalkan ada tetangganya ya yang jadikan mie hitam, sering gitu kan? Iya. Jadikan mie hitam. Papa tuh takut nanti kamu kayak si A. Iya. Dia jurusan itu tapi nggak kerja, gitu loh. Dia jurusan itu tapi misalkan miskin, misalkan seperti itu. Iya. Tadi data kan, tunjukin data. Ma, aku pengen jadi penulis, ma. Aku tuh udah dikasih sama Tuhan tuh bakat yang keren dalam dunia kepenulisan. Iya. Gitu loh. Ini loh data-data penulis yang keren. Santai mah, aku nggak bakal ngikutin jejak si tetangga gitu ya. Kayak gitu. Iya. Aku akan dalam dunia kepenulisan aku akan ikutin jejak misalkan penulis Harry Potter. Siapa? J.K. Rowling gitu ya. Oh, kaya cuy. Iya, ya kan? Malah tahun kapan gitu saya pernah baca artikel bahwa kekayaan tuh nyaris mendekati perempuan terkaya di Inggris itu kan ratunya jelas. Ya. Ratu Elizabeth. Karena konon kabarnya pendapatan si J.K. Rowling ini itu hampir mau mendekati Ratu Elizabeth. Dari apa? Menulis buku, menulis cerita Harry Potter, ya kan? Dia bukan seorang dokter, bukan seorang bankir, bukan seorang guru, bukan seorang lawyer, betul nggak? Seorang penulis, betul nggak? Ya jangan-jangan dokter terhebat di Cirebon pun belum tentu kekayaannya sama dengan sahabat nanti ya. Iya, J.K. Rowling tadi, betul nggak? Betul. Kayak gitu. Jadi yang pertama adalah tadi yakinkan. Jangan mau diatur oleh orang lain, gitu loh. Ya, berarti kuncinya tadi data harus dilawan atau diperbaiki dengan data lagi. Iya, gitu. Jadi jangan pakai emosi ya. Jadi orang tua nanti nggak setuju dengan jurusan kita harus bisa nunjukin data nih. Nah, seperti apa gitu ya. Kumpulin data-datanya, data-datanya. Prospeknya. Pokoknya data prospek, data orang sukses gitu loh. Kumpulkan. Nah, itu siswa yang cerdasnya gitu ya. Pertama nih, itu. Yang kedua nih ya, nih. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, banyak anak itu tadi kan jelas lingkungan. Iya. Ada anaknya, dia nggak sama lingkungan, emang dia tuh pengen jadi dokter misalkan, atau pengen jadi lawyer, atau pengen jadi
sutradara atau pengen jadi penulis atau pengen jadi seniman apapun lah ya. Bukan gara-gara lingkungan ya. Bukan lingkungan, tapi emang punya keinginan itu. Cuman passionnya itu bukan dari hasil telusuran dia berdasarkan bakat dia. Tapi gengsi. Oh iya, ada juga tuh. Gitu kan banyak ya? Iya. Yang udah jelas sih pas 12 itu ditanya, "Kamu pengen mana?" "Pengen dokter." Iya. Udah ada yang bener-bener dia punya jurusan. Iya. Tapi milih jurusannya bukan karena emang dia banget. Tapi karena gengsi. Banyak orang yang milih jurusan tersebut sehingga dia milih jurusan itu. Gitu loh. Iya, iya. Oh, kayaknya dokter nggak pernah ada yang miskin deh. Udah deh, gitu tuh biasanya ya. jadi dokter aja biar dia miskin. Iya, padahal kan orang kaya atau miskin tergantung pribadinya. Betul Iya. kualitasnya ya, kualitas pribadinya. Jadi kualitasnya. jangan gara-gara gengsi. Yang paling pasti gini deh, prinsipnya ya, kawan-kawan ingat, gengsi tidak akan membuat Anda menjadi kaya. Tapi kalau Anda kaya, Anda akan bergengsi. Nah, keren tuh sobat. Ya, iya? Okay. Betul nggak? Iya. Seperti itu. Ya, saat gengsi nggak bakal jadi sukses. Tapi kalau udah sukses pasti bergengsi. Iya, bakal mengikuti ya. Betul. Iya, okay. Kembalilah kepada mungkin tadi penulis, ya, penulis. Atau kalau penulis sih mungkin banyak orang yang baca ya. Saya pernah dengar seorang seniman namanya Salvador Dali, seorang pelukis. Salvador Dali. Kalau buku tadi cerita-cerita banyak orang yang masih baca. Ya, mungkin. Kalau melukis jarang orang kan bisa menikmati lukisan. Betul. Iya. Betul tidak? Iya. Penikmatnya aja gitu kan ya. Iya, orang gitu kolektor gitu kan. Kolektor segala macam. Iya. Artinya kalau misalkan melihat realitas dunianya bro, sekeliling kita kayaknya pelukis pasti miskin. Kayaknya gitu loh. Jarang sih soalnya. Soalnya jarang kan? Jarang. Betul nggak? Gitu ya. Enggak. Kalau buku masih mending. Tadi kalau J.K. Rowling masih mending. Banyak orang yang masih sering baca, nikmatin novel dan segala macam. Karyanya juga dijual bebas. Bebas. Ya bisa iya. Kalau lukisan kayaknya cuma satu ya satu gitu. Iya satu kan betul kan? Tapi Iya. faktanya banyak pelukis yang dia kaya. Kayaknya mantep banget. Salah satu contohnya tadi Salvador Dali. Saya nggak akan terlalu panjang membahas Salvador Dali, pasti searching aja deh. Salvador itu siapa gitu loh. Iya. Konon kabarnya dia tuh saking kayanya pas waktu meninggalnya miskin. Wah, aneh ya? tuh? Aneh ya? Saking kayanya pas meninggalnya miskin. Gitu loh. Waktu itu saya baca sebuah artikel, kenapa dia sampai miskin gitu? Karena dia emang nggak pernah, jarang banget dia berinvestasi, jarang beli rumah segala macam. Akhir meninggalnya itu kalau tidak salah dia cuma punya satu kastil, bukan rumah KPR ya, kastil. Tapi nggak punya lagi yang lain-lain, karena konon kabarnya kebiasaan hidupnya dia. Jadi kalau sudah ngejual lukisannya, itu dapatnya juta dolar kan? Jutaan dolar ya? Iya kan? Jutaan dolar. Kayak gitu. Jadi ya kalau dirupiahkan mungkin miliaran ya kan ya. Satu lukisan itu sampai miliaran. Sehingga dia itu lukis, jual, hidup di hotel. Oh, hidupnya di hotel. Gitu loh. Sama si istrinya tuh. Iya. Ya. Kalau tidak salah seperti itulah ceritanya. Tapi paling pasti dia kaya banget. Jadi hotel itu miskin lagi, jual lagi lukisan. Kaya lagi, gitu ya. Iya. Konon kabarnya tadi, kabarnya dia meninggalnya malah dalam kondisi miskin gara-gara hidup. Tapi kayak hidupnya dia. Tapi untuk masalah dia kaya banget dong. Iya sebenarnya ya. Cuman emang gampang habis. Itu mah pribadinya dia kan. Iya. Tapi berarti otomatis dia adalah seorang seniman yang kaya. Kalau dia kumpulkan, kaya banget itu. Iya, sebenarnya kalau dia bisa mengelola ya, atau mengumpulkan. Pokoknya searching aja Salvador Dali ya. Iya. Takut ada cerita yang miss, berbagai versi. Tapi yang paling pasti Salvador Dali adalah salah satu pelukis yang dia sangat kaya. Di Indonesia juga mungkin ada ya seniman yang kaya. Sekali jual karya miliar, ratusan juta minimal, betul nggak? Iya pasti ada. Seperti itu. Jadi intinya tadi, gengsi tidak akan membuat Anda kaya, tapi kalau Anda kaya atau sukses pasti bergengsi. Itu yang kedua poinnya, jangan di jurusan gara gengsi. Yang ketiga ya, saya lihat dulu datanya. Yang ketiga nih, banyak anak yang dia memilih salah jurusan itu bukan karena gengsi, tapi karena malas. Yang karena gengsi ada juga. Nah ini lebih parah nih. Iya, bukan karena gengsi, tapi karena malas. Iya, jangan sampai gitu nih. Kayak gimana nih? Orang tuanya bebasin. Ada yang gitu. Orang tuanya bebasin, silahkan nak, mau kemanapun silahkan. Yang penting kamu benar.
dikasih sama orang tuanya. Luar biasa, orangnya udah ya percaya kan? ya. Enak, udah percaya nih, enak. Oh gitu, udah percaya. Gengsi juga dia enggak. Gengsi juga enggak. Gengsi juga enggak. Tapi dia malas apa? Malas tadi mencari jurusan yang sesuai dengan dia. Gitu loh. Iya. Tadi kan kita bahas pasti tadi harusnya ikut TBS, tentuin jurusan. Dia santai-santai aja. Malah sibuk bimbel. Gitu loh. Iya. Malah sibuk persiapannya saja. Tujuannya malah tidak jelas. Tidak jelas. Nah, itu ya. Gitu loh. Jadi kalau dalam main bola, nih orang ini sibuk dribbling, ya kan, gocek-gocek lawan, tapi nggak tahu lawannya di mana, ya kan? Kan gila yang kayak gini kan ya, kayak gitu. Banyak yang gitu. Biasanya mereka akhirnya milih jurusan di akhir-akhir. Pas waktu mau tes SBMPTN jadi nanya, udah sekarang tuh nanya, Bu, aku jurusannya apa? Nah ini malas. Padahal sekarang kan zaman internet ya. Nah, gitu. Betul nggak? Zaman teknologi udah canggih sekarang. Generasi milenial gitu ya. Milenial. Zaman kita kan harus tanya ke orang. Aduh, pengen jadi guru, pengen ke UPI. Aduh, siapa yang bisa ditanya gitu kan kalau dulu? Bener nggak? Susah gitu loh. Zaman sekarang tinggal cari gitu loh. Jangan males-males. Kalau ada informasi misalkan, oh ini farmasi, cari farmasi kayak gimana? Gitu loh. Cocok atau tidak dengan kita. Kalau perlu masuk sekarang ke web ya. Kalau bisa mau Unpad nih, masuk Unpadnya, masuk dia fakultas farmasinya. Gitu loh. Masuk ke farmasinya, lihat farmasi pelajaran apa aja. Gitu loh. Ada di sana kan Ada di sana mata kuliahnya apa aja, bakal kayak gimana gitu kan. Minimal gini, sanggup enggak sih ngikutin perkuliahannya. Jangan sampai pas udah kuliah gara-gara tadi malas nyari. Sama orang tuanya diperbolehkan lolos misalnya di farmasi nih. Dia lolos di farmasi pas udah kuliah, kok farmasi kayak gini ya? Tidak sesuai, susah ya, gitu loh. Aduh, aku nggak tahu kalau ternyata ini kimia banget, gitu kan ya? Ya apa daya coy, menyesal di kemudian itu tidak berguna, Jadi tadi jangan malas, gitu loh. Searching baik-baik, si jurusannya cocok atau tidak, gitu loh. Jangan sampai ada satu mata kuliah pun itu jadi sandungan. Contoh saya nih Bro ya, misalkan saya ingin masuk jurusan ilmu tawuran, ilmu pelet, misalnya. Kayak gitu ya, contohnya kayak gitu. Gampang ya, ekstrim. Ekstrim. Saya searching nih. Mata kuliahnya apa, praktikumnya apa aja di sana. Jangan sampai nanti ada yang mengganjal kan, ada yang kesal. Pas dilihat di situ ada misalkan mata kuliah menaklukkan pocong. Gitu ya. Sementara saya fobia pocong. Masalah dong. Sampai kapan saya nggak bakal lolos orang fobia kan, betul nggak? Betul. Jadi bisa kuliah di situ tapi nggak bakal maksimal. Atau jangan-jangan nggak bakal lulus di mata kuliah itu. Bahaya kan, betul nggak? Jangan-jangan jadi masuk abadi entarnya. Waduh. Jangan sampai juga nyogok dosen. Betul nggak? Jangan sampai juga, gitu loh. Ntar nggak barokah ilmunya kan? Betul nggak? Penting barokah ya. Nah, barokah. Jadi searching baik-baik. Gitu loh. Terlaluan ya. Anak milenial nggak bisa manfaatin teknologi, ketinggalan informasi, gitu ya. Sayang. Terlalu. Oke. Ketiga nih, terakhir nih ya, yang keempat dan terakhir nih sahabat jurusan, sahabat embrio yang mungkin nanti nggak ketemu dengan kita ada embrio. Nah, perhatikan ya. Keempat, gagal pikir mengenai jurusan dan universitas. Gitu loh. Jadi banyak siswa yang dia akan merasa sukses kalau dia bisa kuliah di universitas tertentu. Jadi bukan jurusan bro, dia pilih itu bukan jurusannya dulu. Universitasnya dulu. Ada istilahnya fanatisme universitas lah gitu ya. Universitas sentris. Iya, pokoknya gitu ya. Universitas harus itu. Universitas itu, pokoknya Unpad. Jurusannya apapun terserah, pokoknya UGM. Yang penting UGM. Yang penting UI, gitu ya. Iya. Seolah-olah kalau dia kuliah di tempat yang lain bakal gagal, nggak bakal sukses, ya kan? Ini iklan banget nih, sering kayak gitu kan? Dulu nih sering ya ikan tongseng deh kan? Dulu saya tidak bisa melihat samar-samar. Setelah saya ke klinik tongseng, alhamdulillah saya buta saya. Kayak gitu bro. Jadi bener-bener iklan banget gitu loh. Ya kan? Terus saya tidak bisa menggolkan setelah saya makan soto. Saya jadi bisa menggolkan.
Jadi bukan pribadinya, tetapi tempatnya. Dan yang harus kawan-kawan ingat begini, kawan-kawan akan sukses itu dari jurusannya, bukan dari universitasnya. Bidangnya ya? Iya, bidangnya. Kan kalau misalkan mencari pekerjaan, kalau misalkan nanti sahabat di rumah buka-buka koran, ya ada lowongan pekerjaan, kan nggak pernah dicari untuk menjadi apa misalkan ya? Apa bro? Misalkan si posisinya yang keren-keren. HRD lah HRD. Misalnya HRD ya. Boleh HRD. Dicari HRD, lulusan UGM. Ya kan ya? Jurusannya apapun nggak pernah kan? Kebayang bro, dari HRD dia misalkan jurusan filsafat atau ya HRD misalkan dari psikologi ya kan? Iya. Berarti mana yang keren? Psikologinya dong, bukan UGM-nya. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi cari kan misalkan dicari HRD jurusan psikologi atau manajemen misalkan ya, atau apa gitu loh. Jurusannya kan dilihat, bukan universitasnya gitu loh. Betul. Atau yang ekstrim misalnya ya. Ada lagi butuh nih tenaga apoteker, nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting lulusan UI, UGM. Bisa kalau gitu? Nggak bisa ya? Kan enggak? Iya, nggak bisa. Apoteker jelas harus farmasi, betul nggak? Jadi tidak bisa ya. Yang penting harus univ itu gitu. Saya nanya misalkan, bro dari mana? UI. Saya butuh apoteker. Farmasi bukan? Saya UI gitu. Bukan. Tapi UI. Ya udah, tidak apoteker lah. Kamu mungkin kan? Bener nggak? Nggak mungkin. Jelas itu logikanya ya gitu ya. Logikanya gitulah. Jadi pilih jurusannya dari awal, bukan universitasnya, gitu loh. Kalau ternyata kawan-kawan pertambangan, gitu loh, lihat kemampuannya di pertambangan mana. Sekarang masih ada waktu setahun nih. Kejar kayak gimana, gitu ya. Kejar kayak gimana, seperti itu. Lihat sanggupnya nanti pas tes gimana. Ternyata sampai belajar saya sanggup sampai ke ITB. Syukur alhamdulillah. ITB gitu ya. ITB, berarti kan ya. Kalau ternyata saya nggak bisa nih ke ITB hasil belajarnya, gitu loh. Ada univ yang lain, tapi masih pertambangan, tidak apa-apa, gitu loh. Yang penting disitulah tempatmu, disitulah pertambanganmu. Jadi logikanya gini lah kawan-kawan ya di rumah. Memilih jurusan itu kayak memilih jodoh. Univ itu orang tuanya, ya kan? Univ itu bapak ibunya nih, atau bapaknya lah. Jurusan adalah anaknya. Pertanyaan saya, ini kita mau nikah sama bapaknya atau sama anaknya? Ya kan? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Kan nggak mungkin gini, saya tuh pengen sama misalkan orang tuanya namanya Haji Jalal. Maaf ya kalau di rumah ada namanya Haji Jalal. Haji Jalal nih, si bapaknya namanya Haji Jalal. Anaknya namanya Aisyah. Kita sukanya ke Aisyah. Iya kan? Kita suka ke Aisyah. Kalau kita normal ya gitu. Betul, normalnya ke Aisyah. Terus kebetulan Aisyah itu Haji Jalal yang terpandang. Oke? Apakah karena kita tidak bisa mendapatkan Aisyah gitu loh, terus kita alihkan ke anak Haji Jalal yang lain, walaupun namanya Bambang misalkan, ada yang kedua namanya Bambang. Aduh, saya sama Aisyah saya ditolak nih. Ya udahlah, yang penting anak Haji Jalal, Bambang udah apa-apa. Kan gila, bener nggak? Bener kan? Ya, jadi lihat nggak cocok saya sama Bambang, Bambang itu cocoknya sama Aisyah, ya kan ya? Seperti itu. Ya, jangan sampai LGBT lah gitu loh. Nah, kuliah pun begitu, gitu loh. Jangan univnya dilihat tapi jurusannya. Toh saya nanti kalau tadi Haji Jalal, saya akan hidup dengan Aisyahnya. Bukan dengan Haji Jalalnya, betul nggak? Seperti itu. Dengan Aisyah jangan-jangan lebih sukses nanti. Lebih sukses. Atau jangan saya ini, saya ditolak sama Aisyah. Carilah Aisyah yang lain, yang walaupun bukan anak Haji Jalal, betul nggak? Ada yang nawarin, ini Aisyah juga nih. Mirip, bukan mirip lagi, hampir sama dengan Aisyah anak Haji Jalal, cuman anaknya Haji Didi misalkan, ya kan? Baik tuh Haji Didi tuh. Baik Haji Didi tuh. Jadi nikahilah sama Aisyah anak Haji Didi itu kan? Kenapa? Kita kan bahagia dengan anaknya, bukan dengan bapaknya. Gitu. Ini logika sederhana ya. Jadi ingat, jurusan itu kayak milih jodoh. Jangan sampai salah. Sakit kita kalau salah jodoh ya. Betul. Aduh. Seru sekali ya obrolan kita ya. Nah, mudah-mudahan sahabat obrolan ringan tadi ya bisa dimanfaatkan dengan baik tuh ya. Mumpung masih ada setahun ke depan. Nah, sekarang gimana nih? Kita mau kembalikan lagi ke Mr. Aceh dulu. Kayaknya ke Mr. Aceh. Biar yang di rumah hitung-hitung dulu nih. Hitung-hitung dulu. Tadi udah nyimak. Nah, sekarang kita lanjut ke Mr. Aceh. Silahkan Mr. Aceh. Ya, baik. Kembali ke pembahasan soal-soal numerik ya atau kuantitatif. Oke, saya pilih nomor 4. Nah, dalam matematika, kalau ada dua variabel P sama Q, di sini ada hubungan P dikurangi 2Q sama dengan 5,
Yang ditanya 2P min 4Q. Logika sederhana adalah cari P, cari Q. Kalau ada dua variabel, berarti minimal harus ada dua persamaan. Nah, di sini yang diketahui cuma satu persamaan. Berarti kita nggak bisa menentukan P-nya berapa, Q-nya berapa. Jadi gimana dong caranya? Nah, kita lihat. Ini soalnya, ini yang ditanya. Apa kesimpulannya? Lihat, di sini P, di sini jadi 2P. Oh, kayaknya kali 2. Kalau ini saya kali 2, betul 2P. Yang ini kali 2, sama. Oh, kalau gitu kesimpulannya sederhana. Ya udah, semua saya kali 2. P kali 2 dapat 2P, min 2Q kali 2 dapat min 4Q. Otomatis hasilnya 5 kali 2, iya 10. Nah, gampang kan? Gitu ya? Nah, jadi gitu ya prinsipnya. Oke, nomor 5. Ayo, tadi yang saya bilang, ada dua variabel X dan Y. Untuk menentukan nilai X dan Y dibutuhkan dua persamaan. Ini satu persamaan, di sini ada satu persamaan lagi. Nah, kalau ada dua persamaan kayak gini, pasti bisa kita tentukan berapa X, berapa Y-nya. Kita cari hubungannya. Caranya gimana? Bisa main eliminasi, bisa main substitusi. Tergantung yang diketahui. Oke, kita lihat. Yang di sini. Nah, sederhana. 2XY sama dengan 8Y. Nah, ini gampang nih. Saya bagi Y aja, Y-nya saya coret. Sehingga dapat 2X sama dengan 8. Dapat dong X-nya. Berarti 8 dibagi 2, berapa tuh X-nya? Dapat 4. Nah, X-nya dapat 4, masukin ke persamaan kedua, kesiniin. Ganti X dengan 4, dapat 4 per Y sama dengan 2. Kali silang, 4 sama dengan 2 Y, dapat tuh Y-nya. Berarti 4 per 2, sehingga Y sama dengan 2. Dapat X-nya 4, dapat Y-nya 2. Tinggal cocokin ke jawaban. Katanya di pilihannya di sana X-nya sama dengan 2, sama enggak? Enggak, berarti salah. Y-nya 4. Oh, salah, ketukar ya. Terus X kali Y 16. X dikali Y 16, 4 kali 2 8 dong. Nah, di sana ada X tambah Y. Kalau X tambah Y-nya berarti tinggal 4 tambah 2. Sama enggak? Nah, sama, ternyata ini pilihannya ya. Jadi yang kita pilih adalah X ditambah Y-nya. Oke, terus tipe soal skolastik di UTBK. Nah, ini ada soal-soal tentang bangun data, sudut-sudut, gitu ya. Jadi materi SMP nih, ini materi SMP kan? Nah, kita harus tahu juga, harus ingat lagi, gitu. Oke, sederhana nih, garis lurus, ada dua garis lurus saling berpotongan di titik ini. Kesimpulan sederhana apa? Gampang nih, sudut ini kalau saya tambahin ini, nah berapa tuh? Iya, karena garis lurus pasti jumlahnya 180. Tinggal saya tambahin tuh. 5W ditambah 4W sama dengan 180 derajat, sehingga dari sini dapat 9W sama dengan 180 derajat. Dapat dong W-nya 180 dibagi 9 sama dengan 20 derajat. Yang ditanya Z-nya. Nah, sekarang tinggal lihat lagi. Ini kalau saya tambahin dengan yang ini, berarti 4W saya tambah dengan Z ditambah 45 derajat, itu katanya harus ya pasti 180 derajat juga. Ya enggak? Karena ini garis lurus juga kan? Oke, nih W-nya udah ada 20, masukin sini 4 dikali 20 derajat ditambah Z ditambah di sini 45 derajat maksudnya sama dengan 180 derajat. 4 kali 20, 80 tambah 45, iya berapa tuh? 125. Di sini Z-nya, ya enggak? Dapat dong Z-nya. Jadi Z sama dengan 180 dikurangi 125. Berapa tuh? Iya, 55 derajat. Dapatlah Z-nya 55. Oke. Terus. Nah, terus ada sedikit soal analisis. Nomor 15 di sini. Katanya A-nya itu berapa agar A dibagi 3 itu prima. Bilangan prima maksudnya. Nah, soal seperti ini di pilihan ganda kan ada, ya enggak? Nah, kalian tinggal cek satu-satu biar cepet. Artinya kalau bilangan prima di sana berarti hasilnya harus bilangan bulat, ya kan? Nah, kita cari yang berupa bilangan bulat itu yang mana? Nah, lihat kalau A-nya katanya di pilihan A-nya itu adalah 3. Jadi artinya nilai A-nya 3. Masukin ke sini. 3 bagi 3 berapa itu? 1. Apakah 1 bilangan prima? Bukan. Bilangan prima paling kecil berapa? 2. Iya, berarti ini salah. Jadi kesimpulannya A-nya salah. Terus yang B. Yang B itu 4 katanya. Berarti nilai A-nya 4 maksudnya. Kalau 4 dibagi 3, oh pecahan. Nggak mungkin bilangan prima pecahan.
Nah, berarti B pasti salah. C kalau A-nya 5 bagi 3 nggak habis, berarti pecahan juga, berarti salah. Coba yang D, kalau yang D itu katanya 6, artinya A-nya 6, masukin ke sana. 6 bagi 3 berapa? 2 prima nggak? Oh prima. Berarti kalau gitu ini jawabannya. Jadi yang pilihlah yang D. Benar nggak kemana nih? Nah, gampang ya soal ini ya. Butuh sedikit masukin, harus, karena kita harus nyocokin ke jawaban. Kalau enggak, ya lama dong nanti milihnya, nyarinya. Oke, ini untuk yang tipe-tipe soal yang sedikit butuh penghitungan ya dibanding yang tadi. Ya, baik. Kita tuh harus mantep banget sebelum memulai langkah selanjutnya. Jadi tujuannya kemana? Nah sekarang kita anggap nih semua sahabat embrio yang nonton acara ini udah mantep nih, udah dapat jurusannya itu. Nah sekarang berikutnya strategi belajarnya harus gimana nih? Biar nanti mudah-mudahan lulus.